Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati Windari dari kelas Akuntansi 101 dengan NIM 250301010006. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk UAS materi pengantar manajemen dari dosen Ibu Vika Febri Mulyati dengan bentuk ujian video presentasi. Di sini tertera materinya bisa dari pertemuan 9 hingga 10. Saya memilih materi 10 tentang sumber daya manusia. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian sumber daya manusia. Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia atau disebut manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Komponen manajemen. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Yang pertama, pengusaha. Pengusaha sendiri adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah penjual jasa seperti pikiran dan tenaganya, dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial. Karyawan operasional adalah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan karyawan manajerial adalah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Yang ketiga ada pemimpin atau manajer, yaitu seseorang yang menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai visi bersama, seringkali berfokus pada inovasi dan perubahan. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab, mengelola, mengkoordinasi, dan mengendalikan sumber daya serta operasional untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang. Sedangkan perencanaan jangka panjang seperti halnya perencanaan jangka pendek namun skalanya besar seperti 5-10 tahun mendatang. Proses perencanaan sumber daya manusia sangat rumit dan melibatkan berbagai pertimbangan internal dan eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Manfaat sistem perencanaan sumber daya manusia. Sistem perencanaan sumber daya manusia ini memberi manfaat bagi perusahaan karena 1. Sebagai landasan bagi pengadaan tenaga kerja yang ekonomis dan efektif bagi perusahaan. 2. Mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan program personalia yang berbeda-beda, misalnya penarikan tenaga kerja dan proses seleksi karyawan. Proses penyaringan sumber daya manusia. Seleksi sumber daya manusia merupakan proses penyaringan untuk memilih calon tenaga kerja dan diakhiri dengan pengambilan keputusan siapa yang diterima dan paling sesuai menempati posisi tertentu dalam organisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada beberapa tahap umum dalam proses seleksi, yaitu yang pertama, melengkapi formulir lamaran, yang kedua, wawancara awal dan wawancara lanjutan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelamar.
Yang ketiga, tes seleksi. Tes seleksi seperti tes pengetahuan umum dan tes psikologi. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja. Yang kelima, tes fisik atau tes kesehatan untuk mengetahui kondisi pelamar sebagai syarat kemampuan dalam dapat bekerja dengan baik. Yang terakhir, percobaan, yaitu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Setelah melakukan proses penyeleksian dan mendapat tenaga kerja baru, maka langkah selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan serta keahlian tenaga kerja tersebut. Pelatihan dan pengembangan tersebut meliputi yang pertama, masa orientasi. Para tenaga kerja atau karyawan baru akan mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya masa orientasi ini, para karyawan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan barunya, sehingga kelak dapat bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Untuk masa pelatihan sumber daya manusia terdiri dari metode praktis seperti on the job training. Jadi si calon karyawan ini melakukan proses OJT untuk mengetahui tentang rotasi pekerjaan, penugasan yang direncanakan, pembimbingan atau pelatihan kerja, dan pelatihan posisi yang akan ditugaskan untuk calon karyawan baru ini. Yang kedua, masa presentasi on the job training. Jadi setelah on the job training, ada juga presentasi untuk membuktikan bahwa calon karyawan ini mempunyai keahlian dalam pengerjaan tugas yang akan diberikan nantinya. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Bagi karyawan, peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang mereka dapatkan dalam pengembangan sumber daya manusia dapat digunakan dalam promosi atau transfer jabatan dan dapat digunakan dalam kesempatan karirnya. Sedangkan bagi perusahaan, program pelatihan dan pengembangan sumber daya ini merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seorang karyawan tersebut pada kategori baik. Demikian sebaliknya, seorang karyawan yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja sendiri adalah yang pertama, evaluasi antar individu dalam organisasi. Penilaian kerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. Kepentingan lain atas tujuan ini adalah sebagai dasar dalam memutuskan pemindahan pekerjaan pada posisi yang tepat, promosi pekerjaan, mutasi, atau demosi sampai tindakan pemberhentian.
Yang kedua, pengembangan diri setiap individu dalam organisasi. Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya. Bagi karyawan yang memiliki kinerja rendah, perlu dilakukan pengembangan baik melakukan pendidikan maupun pelatihan. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada saling berkaitan antara satu pemeliharaan sistem dan memberi beberapa manfaat antara lain pengembangan perusahaan dari individu, evaluasi pencapaian tujuan oleh individu atau tim, perencanaan sumber daya manusia, penentuan dan identifikasi kebutuhan pengembangan organisasi, dan audit atas sistem sumber daya manusia. Yang keempat, ada dokumentasi. Penilaian kerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. Manfaat penilaian kinerja di sini berkaitan dengan keputusan manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria untuk pengujian validalitas. Mengukur kinerja karyawan. Standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, yang pertama ada jumlah pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Yang kedua, kualitas pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ketepatan waktu. Suatu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karena batas waktu pesanan pelanggan atau penggunaan hasil produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus menghasilkan tepat waktu. Karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Yang keempat, ada kehadiran. Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama 8 jam sehari untuk 5 hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya. Yang kelima, kemampuan kerjasama. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuan bekerja samanya dengan rekan sekerja di tim lainnya. Kompensasi karyawan. Kompensasi merupakan faktor penting dan menjadi perhatian pada organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Program kompensasi harus dapat menjawab pertanyaan apa yang mendorong seseorang dan mengapa ada orang yang bekerja keras sedangkan orang lain bekerjanya sedang-sedang saja. Menurut Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena hal-hal berikut. Yang pertama, the desire to live. Artinya, keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Manusia bekerja untuk makan dan makan untuk melanjutkan hidupnya. Yang kedua, the desire for possession. Artinya, keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua, dan ini salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja. Yang ketiga, the desire of power. Artinya, keinginan dan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki, mendorong manusia untuk bekerja. Yang keempat, the desire of recognition. Artinya, keinginan akan pengakuan merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga mendorong untuk bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Berbagai peristiwa telah menimpa pekerja akibat perlakuan tidak aman yang menimbulkan kecelakaan kerja.
Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu manusia dan lingkungannya. Faktor manusia berkaitan dengan tindakan tidak aman karena kecelakaan kerja juga dapat terjadi akibat kondisi tidak aman dan lingkungan kerja, dan yang menyangkut peralatan kerja yang memberikan kejadian yang lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan faktor manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Apabila terjadi banyak kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Hal inilah yang mendorong pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ditanamkan pada diri karyawan atau bahkan perlu diberikan hukuman. Keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan tindakan kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Kesimpulannya, manusia sebagai sumber daya utama dalam menjalankan bisnis, baik sebagai pelaku bisnis, pengelola bisnis, atau sekaligus sebagai pelaksana dalam proses bisnis, merupakan kunci dasar dalam mempertahankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia sendiri didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mendukung agar manajemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan lancar, harus ada komponen-komponen yang mendukung, antara lain pengusaha, karyawan, dan pemimpin atau manajer. Dalam kesehariannya, para pekerja selalu dihadapi dengan berbagai resiko yang dihadapi saat bekerja. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.